Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khalifah dan kedua rekan kelompok kami yaitu Abel Adriano dan Rido Andani. Pada video kali ini kami akan membahas apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam berpidato dan bagaimana cara mengatasinya. Berikut ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita memulai berpidato. Kesalahan yang pertama yaitu materi dan transmisi tidak cocok dengan audiens. Jika kamu berbicara kepada audiens yang besar, maka harus merumuskan kata-kata dan menyiapkan materi yang mudah dipahami oleh audiens. Jangan sampai kata yang digunakan terlalu sukar atau sulit dipahami audiens. Hal ini memungkinkan tujuan pernyataan atau materi pidatomu tidak dapat dengan mudah tersampaikan kepada audiens. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tatapan mata. Kontak mata antara pembicara dan pendengar sangat penting. Meskipun berbicara adalah komunikasi satu arah, kontak mata dapat membuatnya tampak seperti komunikasi dua arah. Tatapan mata ini juga yang akan menunjukkan gesturmu, meyakinkan atau terlihat gugup dan tidak percaya diri. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah perilaku yang tidak perlu. Perilaku tertentu di podium atau di panggung harus dihindari meskipun perilaku tersebut terjadi secara tidak sadar. Pembicara biasanya tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan dalam berpidato, seperti memasukkan tangan ke dalam saku, menyikat rambut atau dahi, berpegangan pada tepi podium, dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan yang keempat adalah kurang energik. Antusiasme dari seorang pembicara adalah sesuatu yang selalu diinginkan audiens dalam pidato ataupun presentasi lisan lainnya. Di sisi lain, pidato yang membosankan dengan suara yang datar, ekspresi wajah yang membosankan, dan tampaknya tidak bersemangat. Dan selanjutnya ada kesalahan kelima, yaitu tidak ada latihan. Cara mengatasi semua hal yang menyebabkan penampilan kamu berantakan adalah latihan berpidato. Pastikan untuk melakukan latihan secara teratur jika kamu menginginkan tampilan puncak dan profesional. Kamu juga harus menyelesaikan sesi latihan sebelum tampil. Yang keenam ada terlalu banyak informasi. Jangan terlalu banyak memberikan cek informasi saat memberikan materi sebagai pembicara. Dengan memberikan terlalu banyak materi, maka kamu dapat membingungkan pendengar. Tidak hanya memberikan banyak informasi, tetapi juga membuat kesalahan, seperti kesalahan dalam menyampaikan informasi. Jika memiliki banyak informasi untuk diberikan, kamu dapat membaginya menjadi beberapa sesi. Hal ini perlu dilakukan agar audiens dapat menemukan insight di setiap sesinya. Maksudnya kita jangan terlalu banyak informasi agar tidak membosankan para audiens. Dan biasanya kalau audiens bosan itu karena terlalu banyaknya informasi yang kurang dimengerti para audiens. Yang ketujuh ada kurangnya inspirasi. Pastikan bahwa kata-kata, tindakan, dan materi yang diberikan kepada audiens mampu membangkitkan emosi mereka sejak awal, saat membuat penonton luluh dengan kegembiraan dan sebagainya, bisa mengendalikan emosi penonton. Langkah selanjutnya adalah memberikan analisis atau penguraian untuk membenarkan perasaan atau sentimen atau perasaan tidak senang tersebut. Itu adalah bagaimana presentasi menarik perhatian. Mereka mencampurkan emosi dan memberikan informasi kepada publik. Dengan itu juga biasanya bisa menyerap informasi dengan optimal. Yang kedelapan, tidak ada jeda. Banyak pembicara memiliki kebiasaan buruk, yaitu terburu-buru melalui materi mereka. Ibaratnya kereta cepat. Mereka mengantarkan materi dengan cepat dan tanpa henti. Ini biasanya karena kecemasan, adrenalin tinggi, tekanan waktu, dan masalah lainnya. Saat secara sadar menggunakan keheningan sebagai alat retorika, kamu tampak lebih percaya diri, pesan lebih penting, dan audiens mengingat
apa yang dikatakan dengan lebih baik. Oleh karena itu, menyampaikan materi melalui bahasa membutuhkan ketenangan dan pikiran yang jernih. Yang kesembilan, kurangnya atau berlebihnya rumor. Sulit untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak rumor yang digunakan dalam sebuah pidato. Jika kita tidak tahu audiensnya itu berkisaran umur berapa. Kan biasanya ada tuh anak-anak, pembawaan kita tuh harus gimana, umur kita tuh harus gimana gitu. Yang remaja gimana, yang lansia atau pejabat-pejabat tinggi harus gimana. Itu kan hal yang terpenting dalam berpidato. Tidak semua pembicara ingin presentasinya suasana boring dan membosankan. Pastikan kita itu suka bosan kalau dengar orang presentasinya tuh materinya lebih panjang daripada penjelasan atau daripada memberikan suasana yang mengalir cair gitu. Itu pasti bakal bosan. Nah, namun mereka juga tidak ingin tampil seperti acara stand up comedy. Tertawa atau setidaknya membuat penonton tersenyum adalah cara yang bagus untuk mencairkan suasana. Sebaiknya jangan terlalu berlebihan juga kalau mau suasana itu cair. Tidak harus kita tuh si para audiensnya ini malah tidak mau mendengarkan kita lagi karena kita terlalu sering bercanda. Jadinya kita tuh saat berpidato itu kita tidak mau hal yang membosankan untuk para audiens, dan juga kita tidak mau terlalu banyak terlewatan dalam bercandanya. Jadi diimbangi antara diemannya sama bercandanya gitu. 10. Membaca slide. Menggunakan peraga slide di layar bisa sangat berguna untuk menyegarkan ingatan dan memperjelas materi yang disampaikan kepada audiens. Tetapi juga jika kita membaca slide terus-menerus, itu bakal membuat para audiens itu tidak merasa tidak diperhatikan. Jika kita misalkan kita gini kita si para audiens membaca materi kita dan kita juga membaca materi yang sama dengan audiens. Kita tidak ada melakukan interaksi kepada audiens. Kita tidak memberikan apresiasi kepada audiens. Kita tidak ada bercengkrama dengan audiens. Jadi itu tuh akan sangat membosankan jika terlalu berpaku pada slide. Yang ke-11 itu ada diakhiri dengan pertanyaan. Apakah kalian pernah mendengar jika mau penutupan sebuah pidato itu biasanya akan ada yang kata-kata gini. Baiklah, hanya itu yang akan kami sampaikan dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanya. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Pasti seperti itu. Sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan dalam berpidato. Saya ingin menyampaikan materi tentang hal yang tidak mengesankan dalam berpidato. Tips-tips cara menyampaikan berpidato yang baik dan benar. 1. Sebelum berpidato, langkah pertama yang baik adalah dengan kata sambutan dan senyuman untuk para juri dan pendengar. Yang kedua, pemahaman yang baik tentang materi sebelum menyampaikan pidato. Alangkah baiknya kamu harus mengetahui dan memahami topik yang disampaikan atau dibahas sebelum berpidato.
Dan yang ketiga, artikulasi dan volume suara harus bernada dengan cara mengiringi teks atau materi yang akan disampaikan. Contohnya, jika nada tinggi atau materinya tinggi tentang suara kita yang menyampaikan harus tinggi juga. Dan yang keempat, kamu harus menguasai materi yang disampaikan dan ditambahkan gerakan sesuai teksnya. Gerakan sesuai teks ini contohnya tentang materi dan gerakan yang beriringan. Dan yang terakhir, yang kelima, taklukkan ketakutan Anda. Dari tips berpidato yang telah saya sampaikan, kita ambil kesimpulannya. Yang paling utama dalam menyampaikan pidato yang baik dan benar, yang pertama, taklukkan ketakutan Anda. Dan yang kedua, tentang nada suara yang bernada tentang materi yang ingin disampaikan. Jika telah menguasai dua cara tersebut, walaupun tanpa kalian harus menghafal teks terus secara berulang-ulang, kalian sudah pasti bisa menyampaikan yang baik dan benar. Sekian video dari saya. Audio Jungle.